semuanya, welcome back. So di video kali ini aku mau kasih tips lagi tentang behel, seputar perbehelan yang harus kalian tahu. Apalagi buat kalian yang berencana menggunakan behel, kalian wajib banget tahu apa-apa aja sih yang harus kalian siapkan, apa-apa aja prosedurnya, apa yang harus kalian lakukan, dan yang tidak harus kalian lakukan. So simak video sampai akhir guys. Yang pertama adalah prosedur yang harus kalian jalani ketika kalian akan menggunakan bracket atau behel. Dan yang akan aku share ini adalah prosedur yang aku jalani ya guys, yang aku dapatkan ketika aku menggunakan behel. Dan kalian bisa mendapatkan informasi ini lebih lengkap lagi di internet, banyak banget di YouTube ataupun di Google. Kalian tinggal search aja, as long as itu adalah informasi yang valid. Prosedur pertama adalah konsultasikan dulu masalah kalian ke dokter. Ke dokter siapa? Ke dokter gigi tentunya. Kalau bisa kalian langsung aja konsultasikan ke dokter gigi spesialis ortodontik. Nah, di situ kalian konsultasi dulu, kalian yakinin dulu. Kalian pokoknya kalau mau tanya sebanyak-banyaknya ke dokter, biar kalian mantap sekalian. Jangan tanya ke orang lain, karena pastinya jawabannya akan berbeda-beda. Langsung aja kalian tanyakan ke dokter, langsung ke ahlinya gitu guys. Dari setiap pertanyaan kalian nanti pasti ada solusi yang akan diberikan oleh dokter. Yang kedua, itu nanti sebelum kalian pasang bracket akan ada beberapa prosedur, seperti pencetakan gigi, terus juga ronsen, scaling, dan pada akhirnya nanti kalian akan dicetak giginya. Ketiga prosedur ini tuh untuk mengetahui sebenarnya struktur gigi kalian tuh seperti apa, treatment yang akan diberikan itu seperti apa, sesuai dengan struktur mulut dan gigi kita. Terus juga ronsen itu berfungsi juga untuk mengetahui apakah kita ada penyakit mulut, apakah ada gigi yang belum tumbuh, dan lain sebagainya. Jadi penting banget kita harus ngejalanin prosedur-prosedur ini. Dan juga scaling, karena bracket ini akan dipasang dalam jangka waktu yang lumayan lama, jadi langkah lebih baiknya tuh gigi kita dibersihkan dulu sampai benar-benar bersih, baru dipasang bracket. Terus hal-hal yang harus kalian lakukan setelah kalian menggunakan bracket. Yang pertama adalah kalian harus menjaga kebersihan mulut dan gigi kita. Dengan cara apa? Dengan cara rajin sikat gigi. Jangan malas-malas ya guys, minimal 2 kali sehari, pagi dan juga malam hari. Karena kalau kita jarang sikat gigi, nanti tuh sisa-sisa makanan, plak dan lainnya akan menumpuk di gigi dan juga bracket kita, yang akan menimbulkan bau mulut yang tidak diinginkan. Nah, untuk memaksimalkan kebersihan mulut dan juga gigi kita, karena ini ada bracket ya, ada benda yang menempel di gigi kita bisa mengoptimalkannya dengan obat kumur dan juga dengan melakukan pembersihan menggunakan benang gigi atau dental floss. Itu sangat membantu sekali untuk menjangkau sisa-sisa makanan di sela-sela gigi yang tidak bisa dijangkau dengan sikat gigi guys. Jadi itu bener-bener ampuh loh guys. Aku juga sering pakai, dan kalian coba aja sekali pakai dental floss di sela-sela gigi kalian, pasti itu masih ada sisa-sisa makanan yang baunya udah busuk banget. Nah, kalian sering-sering lah pakai itu, baik yang menggunakan bracket maupun yang tidak menggunakan bracket. Yang kedua adalah kita juga perlu guys untuk menjaga asupan makanan kita. Karena ada bracket di sini, ada benda yang menempel di gigi kita. Jadi kadang tuh kita mau makan yang biasanya kita makan nih, makan makanan yang keras, makan apel langsung digigit dari buahnya, tapi sekarang udah nggak bisa lagi. Nah, itu sebaiknya kita bener-bener jaga guys. Kalau misalnya kita mau makan apel nih, ya kita potong aja kecil-kecil biar langsung dikunyah di dalam, tidak perlu digigit dulu. Kenapa? Karena kadang tuh mengganggu guys. Takutnya bracket yang di depan ini akan copot. Nah, kalau udah copot tuh nanti akan susah juga kitanya. Terus juga kalau bisa hindarin makan makanan yang terlalu lengket, karena nanti bisa menempel di setiap bracket kita dan sulit untuk dibersihkannya. Terus juga makan makanan yang berserat, yang itu nantinya tuh ditakutkannya akan menempel di sela-sela bracket juga. Jadi sebisa mungkin dijaga asupan makan kita. Kalau misalkan kita mau makan yang keras-keras, kita bisa dipotong dulu kecil-kecil. Mau makan makanan yang besar juga bisa dipotong kecil-kecil. Hati-hati ngunyahnya dan lain sebagainya. Sebenarnya semuanya bisa kayak normal lagi seperti kita dulu, asalkan kita tahu nih cara makannya gimana. Cuman beda di cara makan aja sih menurut aku. Yang ketiga yang kalah penting juga adalah kita tuh harus rutin kontrol. Biasanya kalau kontrol gigi itu sekitar 3 sampai seminggu sekali ya guys, itu tergantung dokter masing-masing. Dan itu kalian harus rutin tuh kontrolnya. Biar apa? Biar pergerakan giginya tetap terkontrol oleh dokter, biar cepet progresnya, biar kalau misalnya ada masalah langsung bisa ditangani. Jadi nggak berlarut-larut gitu guys, karena semakin kita nunda kontrol, nanti juga akan semakin lama progres giginya. Yang aku dapetin sih kayak gitu, karena aku beberapa kali juga kayak misalkan harusnya 3 minggu kontrol, aku baru 5 minggu baru aku kontrol, yaitu gigi yang harusnya tuh udah mundur, ini jadi renggang lagi, jadi geser lagi, yang harusnya gesernya cuman segini, ini kelebihan, jadi harus ditarik lagi dari awal dan lain sebagainya. Jadi
sebisa mungkin harus rutin dan juga tepat waktu kontrolnya. Nah, terus apa sih yang dilarang ketika kita menggunakan bracket? Yang pertama adalah kalau kita lagi ngerasain ngilu di gigi, biasanya tuh kalau awal-awal menggunakan bracket atau ketika kita kontrol, nah tuh biasanya 1-3 hari akan mengalami ngilu-ngilu sedikit. Itu tuh kita jangan memaksakan diri kita untuk makan makanan yang terlalu keras. Untuk apa sih? Ini demi kenyamanan diri kita sendiri. Ada banyak pilihan makanan yang mengenyangkan tapi juga dia tuh teksturnya lembut, kayak smoothie, jus, telur, apalagi ya, kacang-kacangan yang kita masak sampai lembek, pasta, dan lain sebagainya. Jadi untuk seminggu atau 3 hari tuh kita tahan ego kita dulu untuk tidak makan makanan yang terlalu keras, karena nantinya itu juga akan menyiksa diri kita sendiri guys. Lebih baik kita makan makanan yang lembek dulu. Dan selain untuk kenyamanan juga untuk bracket kita, biasanya kalau di awal menggunakan bracket nih, kalian baru pasang bracket itu belum sepenuhnya nempel di gigi kita. Jadi memang kata dokter juga waktu itu hindarin dulu makan makanan yang keras dan hindarin makan yang langsung digigit, takutnya nanti tuh mungkin bracketnya akan geser atau copot atau gimana karena baru banget dipasang. Nah, biasanya kalau kita maksain makanan-makanan yang keras, apalagi masih di awal-awal gitu, ada bracket yang copot guys. Dan kalau misalkan bracketnya copot, jangan khawatir, karena itu bisa dipasang kembali. Itu juga tergantung dokternya ya, itu bracket yang lepas akan dipasang kembali atau diganti dengan bracket yang baru. Nah, sebaiknya kalau misalkan kalian ngalamin ini, bracketnya lepas, kalian lepas dulu nih dari kawatnya, terus dibersihin karena biasanya ada sisa-sisa makanan yang menempel di situ. Dibersihin dulu, habis itu kalian simpan, dan ketika kalian kontrol dibawa bracketnya, dokter ada bracket yang copot nih. Nah, nanti biasanya kalau aku sendiri tuh waktu itu sempat ada beberapa kali copot nih di bagian geraham yang paling belakang, itu dipasang ulang. Ada juga yang nggak dipasang, ada juga yang diganti dengan bracket yang baru. Kalau untuk menghindari rasa ngilunya, ini yang aku lakukan selama ini adalah yang paling sering itu mengonsumsi air es, baik itu air putih es batu, ataupun minum-minuman lain yang dingin, karena itu ngebantu banget untuk mengurangi rasa ngilunya. Terus juga menghindari makan makanan yang keras dulu, aku beralih makan makanan yang lembek. Pastinya lembek itu yang mengenyangkan, jadi nggak perlu susah payah ketika aku lapar gitu guys, karena banyak kok makanan yang lembek tapi mengenyangkan. Terus kalau misalkan rasa ngilunya udah nggak bisa tertahankan, kalian bisa mengkonsumsi obat peredar rasa nyeri, tapi tentunya dengan resep dokter ya guys. Nah, ini aku baca juga guys, ternyata kita juga dianjurkan untuk menghindari minum-minuman yang dapat mengiritasi gigi kita, seperti minuman yang terlalu manis atau terlalu asam, karena dapat menyebabkan lubang pada gigi kita. Sebenarnya kayaknya ini bagi orang yang menggunakan bracket ataupun tidak, wajib banget ya menghindari minum-minuman yang dapat mengiritasi gigi kita. Pada intinya sih sesuatu yang berlebihan itu nggak baik ya guys. So itu dia beberapa tips dan juga prosedur menggunakan behel. Kalau ada tambahan silahkan tulis kolom komentar. Kalau ada pertanyaan juga boleh kalian drop di kolom komentar atau langsung aja DM di Instagram aku @niasiscwrd. So see you guys on my next video. Bye.